depan harus pensiun. Tak tanya itu, Pak, jenengan harus pensiun mau apa? Mas, saya mau bikin pemancingan sama teman saya. Saya buka warung sama istri saya pintar masak. Saya jualan kentang bakar di depan rumah, Mas. Masuk sehari 300.000 omset, tuh luar biasa. Semangat semua. Di belakang ada saya tanya, Pak, jenengan mau ngapain? Nunggu mati, Mas. Ciri khas ngomong. Saya putus asa. Oh, jangan, Pak. Nah, ini namanya post power syndrome. Dia cara nih teman-teman nanti sebelum umur 50, besok pas umur 40 seperti Kanjeng Nabi, umur 40 itu udah bebas finansial loh. Saya ditanya sama Bang Jai, yang ngajari bebas finansial itu bukan Robert Kiyosaki. Ya, Nabi Muhammad umur 40 ketika jadi Rasul, dia sudah bebas finansial, bisnis sudah jalan. Jadi pas lagi menerima ayat-ayat, saya pikir mana yang mangan opo, you know, levelnya masih high class, orang kayak gitu ya, bener-bener ya. Lanjut lagi. Pilihan teman-teman ada dua. Ini khusus untuk edisi teman-teman yang di sini nih. Apakah yang pertama pengen menjadi investor atau menjadi pengusaha? Investor itu apa? Konsepnya adalah bagi-bagi bisnis. Kalau jadi pengusaha itu lebih fantastis dan dramatis. Kata Bang C, bukan main drama, bukan. Apa itu? Nah, kalau investor itu bisa dimulai dari sekarang. Kalau jadi pengusaha bisa nanti pas pulang. Difoto boleh? Difoto boleh? Geleng-geleng, ini apa nih Mas? Karena ini nggak ada slide-nya, nggak apa gini. Oke, faktor waktu dulu. Investor bisa dimulai dari sekarang. Contoh realnya ada. Nah, oke, burung guys. Lanjut deh, ini aja realnya. Mulai sekarang investor itu apa? Langkah-langkahnya adalah konsep bagi-bagi bisnis atau saham. Cari usaha yang sudah eksis. Nanti pulang ke Indonesia pas lagi liburan, cari warung, cari toko atau bisnis apapun yang sudah eksis, minta laporan keuangannya. Apalagi kalau itu punya teman, Mas, tak lihat laporan keuangan atau badi piro, sebulan 20, Mas gelem ora? Tak tangger uang, ya tak beli sahamnya itu 50%, 60%, 30% tergantung negosiasi. Tapi aku punya saham di sini. Nah, itu tawarkan pembelian saham. Cara ngitungnya yang paling gampang adalah normal itu 2 tahun kita BEP lah. BEP. Jadi kalau kita modalnya 60 juta, caranya 60 dibagi 24 bulan. Oh, berarti itu perkiraan modal kita keluarkan. Yes, tapi kan kita sudah wespena MOU di atas notaris, nanti bikin MOU yang jelas. Berarti jenengan kerja di Korea, ya toh lanjut kerja di sini, tapi jenengan punya saham 40% di peternakan ayam. Ini sari, ya toh. Rumah makan Padang, ya toh. Bukan prostitusi ya. Apa miliuner pantau bisnis tiap hari minggu atau per bulan, by SMS bisa, kalau nggak kirim mata-mata. Jadi nanti di tempat jenengan semua di desa ada tonggo atau teman, tolong dong seminggu sekali dipantau, aku punya saham di sana. Dan itu ternyata bisa, karena saya mengalami sendiri. Nih, apa itu? Contohnya Kedai Digital 2. Saya sharing saham dengan teman saya punya saham itu 40%, yang gede malah teman saya 60%, namanya Anto, TKI di Qatar. Dia sampai sekarang masih kerja di Shell Qatar, gajinya 25 juta, 30 juta. Tapi waktu dia nandur tahun 2006 itu hanya modal sekitar 20 juta. Sekarang ngopo-ngopo, nggak ngapa-ngapain per bulan, timku, manajemenku transfer dia 3-5 juta tergantung penjualan. Jadi dia kerjanya 6 minggu itu di Qatar, 2 minggu di Jogja. Dapat laporan, oh ya, makasih ya, ditransfer 5 juta. Orang ngomong-ngomong, sakit hati. Sadis. Enak investor seperti itu. Kalau bisnisnya itu sukses. Makanya ketika mencari investasi ke bisnis yang teman-teman mau masuk ke sana, teliti, uangnya amanah orang, uangnya bener orang. Ya toh, backgroundnya dia cari keuangan. Nah, itu pendekatannya personal, diajak mangan, diajak ngobrol, terjun langsung ke sana. Selama 2 minggu dengan libur, tadi di sana. Sekarang dia tak ajak lagi langsung seneng banget. Jadi saya bikin yang jogis kedua, nah orangnya yang kaos putih ini, Mas Anto. Umurnya baru 35 tahun. Saya 33, ya lah. Nah, sekarang dia sudah punya 2 bisnis di tempat saya. Satu Kedai Digital 2, satu jogis yang cabang. Punya saham 40% di situ. Tidak harus meninggalkan pekerjaan di Qatar, ternyata bisa dimulai investasi dari sekarang. Dan hebatnya dia, duit dia itu pintar, dibelikan emas batangan, ditaruh di bank. Kan emas sekarang konsepnya naik terus ya, walaupun karena lagi turun. Terus dibelikan juga, dia punya usaha laundry dengan orang lain. Intinya gajiku 25 juta, caranya aku pulang nanti sudah punya penghasilan minimal itu 3/4 dari gajiku. Wes, umur 40 harus kayak Kanjeng Nabi, selesai ya. Cerdas, jangan pernah boros ya, duit itu dikelola.
Lanjut lagi. Kalau mau jadi pengusaha gimana Mas? Kalau tadi kan jadi investor. Cara-caranya, langkah-langkahnya gimana? Bisa dilakukan nanti pas pulang. Ada nggak yang mantan TKI pernah kerja di luar negeri jadi pengusaha sukses? Wakeh banyak. Ya, walaupun perjuangannya lebih keras, lebih dramatis, tapi di sini teman-teman memiliki bisnis baru dari nol, dan itu nggak terbayarkan. Oke, contohnya, udah muncul belum tadi? Belum. Iya tuh. Terlalu canggih. Lagi, lebih fantasi dan dramatis memiliki bisnis sendiri dari nol. Lagi, terus lagi memiliki bisnis dari nol, bebas membangun sistem, bebas mengatur keuangan usaha, bisa membangun aset, dan bisa di-franchise-kan atau networking. Nah, di foto aja jebret. Nanti pas tanya jawab kita bahas. Karena sesi saya cuma 1 jam, baru nanti istirahat makan. Dilanjutkan oleh Bang Monyet. Lah emang dia pemilik Monyet tuh. Kan King Kong gitu. Yang mau cepet kaya raya siapa? Kurang banter. Yang mau cepet kaya raya siapa? Ada jurus cepet kaya raya dari Jogja dan Pulau Jawa ini. Luar biasa. Pelihara babi ngepet. Tugas teman-teman itu hanya nunggu lampu lilin dongo lah, babi pertama, kedua, ketiga, tapi haram, betul nggak? Sesuatu yang dimulai dengan tidak jujur pasti hancur. Kalau mau berbisnis, konsep pertama ini pilihan kedua loh. Investor tinggalkan, sekarang menjadi seorang pebisnis. Yang pertama harus jujur, jangan pernah nipu-nipu. Kalau bisnis teman-teman di awal sudah nggak jujur pasti hancur. Lanjut. Banyak orang ingin sukses tapi tidak mau membayar harganya. Ingin sukses tapi pengennya gampang, cepet sugih. Tonggomu. Mantap betul lah. Baik penasihat koruptor yang dari penasihat polisi di Biela. Padahal perjalanan 1000 km pun dimulai dari langkah pertama. Oh yes, di Jombang ini sudah jualan cilok sejak dia jadi siswa SMK. Bayangkan. Kalau dia sudah lulus pasti nggak ke bengkel seperti teman-teman yang gawe rumah makan sehari 2 juta omset, bukan hal yang tidak mungkin. Oke? Yes. Mana ini? UKM itu apa? Selamanya kecil dari tengah-tengah. Kepepet. Bikin konsepnya usaha kreatif miliaran. Ya loh? Usahanya cilik lah, dodolannya kreatif, omset mil. Ya, pikirkan caranya gimana caranya jualan bakpo sama pilot. Bukan Photoshop ini loh. Bandara ini. Bisa banget ya pilotnya. Oke, jurus pertama dari saya, putusin urat malu. Ketika saya main ke ITB Bandung, anak ITB ini ketua himpunan mahasiswa interpelasi ITB, namanya Arlo. Ke kampus saja naiknya Honda Jazz, anak orang kaya, tinggi, putih, ganteng, kebalikan dari saya ya. Tapi dia jualan buah sama susu dikemas, diantar di kantin-kantin di ITB. Arlo sudah lulus, tapi sekarang dia sudah bisnis batu bara. Rasa malunya sudah. Oh, cantik mas. Mau sama dia? Oh, dia nggak mau sama kamu. Ada. Namanya analisa, mahasiswa psikologi UGM. Datang ke tempat saya naik mobil, mobilnya itu kayak bakul. Isinya tuh baju, ada sepatu, tas, tak tanya, nah ngapain ya? Loh, mas aku kuliah sambil jualan. Nggak malu, ngapain malu? Penghasilanku itu 3 kali lipat dari uang saku yang diberikan bapak ibu. Waktu itu aku belum nikah, naksir juga nih, mikir-mikir ya. Dilepeh nanti bahasanya. Gak usah gitu, anak saya 2 orang mas ya. Kalau saya sekolahkan di Swiss sana, katanya, waktu di Solo pertemuan. Pas lulus, walaupun sekolahnya ratusan juta, yang kakaknya jualan pecel lele di pinggir jalan, adiknya bikin kafe kecil-kecilan kan. Jadi tidak peduli sopo bapakmu, orang tua kita tuh sopo, semua berhak jadi pengusaha. Mbak yang ini, ya tak? Waktu kuliah, dia itu sambil jualan beras keliling kampus-kampus karena bapaknya juragan beras. Kadang dia nyopir pakai pickup, dijual beras itu berkeliling-keliling. Nah ini sekarang luar biasa. Tidak malu walaupun cantik ya tak? Nah, jadi istriku sekarang. Iya. Istri malu masih tak I love you itu kok bisa. Ngomong loh, oke? Di Pantura. Jangan pernah di Pantura. Bagi kamu ini. Aku tombol kangen tenan nih kok cek kamu.
Sarjana teknik informatika. Ketika saya di KKND bulan Oktober lalu, ini kan sarjana selingkuh. Andinonya kayak Anda ini semua sarjana. Tapi kenapa Anda berbisnis tidak sesuai dengan bidang ilmunya? Saya lulusan geografi harusnya jadi Bagus Sultanal, kerjanya di BP, malah dodolanmu. Rangga Umara itu teknik informatika, sekarang jualan pecel lele-lela. Tapi cabangnya sudah 40 lebih. Mobilnya Mercy ya lah, sama beberapa mobil, mobil Korea dia murah ya lah. Tapi bagaimana ternyata tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Mas Rosihan lulusan ekonomi UNS, memilih jualan boneka sampai ekspor. Mas Rosihan itu gaji 15 juta jadi di BUMN, ngurusan geodesi, jadi ngukur-ngukur jalan seperti itu. Mas, aku mau ketemu duit 15 juta, nunggu selama 1 bulan. Aku keluar bikin bisnis jualan baju muslim sama istriku, ngambil dari Jakarta, bikin beberapa toko, 15 juta omsetku sehari. Sadis. Sakit hati. Masuk akal, ya toh? Lanjut, oke. Panas sih, mohon maaf Pak Dubes, pulang semua ini ya. Dokter Planner, temanku namanya Cak Masrur. Kalau pagi ini dia jadi dokter di Jogja, daerah Monjali. Kalau siang dia jualan bakso. Kartu namanya Dokter Gigi Masrur, bakul bakso. Coba Dokter Gigi beneran, warung baksonya dia punya 17, bahkan sudah buka di Batam. Ya toh? Jadi tidak peduli teman-teman backgroundnya apa, saiki wong kabeh wis pengen dari bakulan, pengen menjadi seorang pengusaha sendiri. Dokter, yang ini wartawan, press planner. Teman saya wartawan di KR Minggu pagi di Jogja, namanya AB Pras. Datang ke tempat saya, Sab, aku pengen punya usaha. Lah apa Mas? Tak cari sendiri. Sama istrinya dia jago, istrinya masak, jualan sambal Mbak Sasa, makanan jenis-jenis sambal oke, bikin jualan gudeg. Omset sehari bisa 3 juta dari gudegnya saja. Hebatnya sewa tempatnya itu 0. Kok iso? Dia datangi sebuah swalayan paling gede di Jogja, Mirota namanya, di daerah Kejayaan. Bu, boleh nggak saya pakai halamannya? Saya mau jualan dari situ sampai pagi, dari malam toko tutup jam 9 sampai pagi. Tapi ibu nggak usah, pokoknya bayar sapam ibu nggak usah, saya jagain. Besok pagi pas toko mau buka, saya jamin halaman sudah bersih. Yang punya toko mau nggak? Mau. Karena apa, tokonya nggak udah ada yang jagain ya, di Jogja mahasiswa kelaparan itu banyak kalau malam ya, toko rano perampok teko, mahasiswa kakak rombongan gudeg ya. Itu tips salah satunya, sewa tempatnya 0, betul kan? Nanti pulang ke desamu cari toko paling gede, segelarnya begitu, jualan gudeg, oke mau ngelih ya, sedih orang yuto, sadis pokoknya.